Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu yang kami hormati, coba tahan dulu jempolnya, jangan langsung pindah ke video lain. Jangan buru-buru geser layar karena pembahasan kali ini benar-benar menyentuh satu hal yang selama ini paling sering membuat para pensiunan bertanya dalam hati, menunggu dengan campuran harap dan cemas, lalu saling salin kabar dari satu grup ke grup lain tanpa tahu mana yang betul-betul bisa dipegang. Kali ini yang sedang ramai dibicarakan bukan kabar kecil, bukan isu yang hanya numpang lewat sehari lalu hilang, tetapi satu topik yang dari judulnya saja sudah cukup membuat banyak orang berhenti sejenak, menarik napas, lalu bertanya, benarkah rapel kenaikan gaji pensiunan tahun 2026 benar-benar masuk ke dalam skema APBN, dan kalau memang begitu, siapa saja yang berhak menerimanya? Nah, disinilah kita harus duduk tenang, berpikir jernih, dan membahas semuanya secara runtut supaya tidak ada salah paham, tidak ada harapan yang dibangun di atas kabar setengah matang, dan tidak ada keresahan yang lahir hanya karena informasi dipotong-potong. Bapak Ibu, kalau kita bicara soal rapel, kita sebenarnya sedang bicara tentang selisih hak yang seharusnya diterima tetapi belum dibayarkan pada waktunya. Jadi rapel itu bukan hadiah dadakan, bukan bonus musiman, bukan sedekah kebijakan, tetapi hak yang muncul karena ada perbedaan antara nilai yang semestinya diterima dengan nilai yang sudah lebih dulu cair. Ini penting sekali dipahami sejak awal, karena banyak orang di luar sana sering mencampur adukkan rapel dengan bantuan, dengan THR, dengan gaji ke-13, atau bahkan dengan isu pencairan lain yang seolah-olah semuanya sama, padahal tidak. Rapel punya logika sendiri, punya jalur sendiri, dan biasanya baru bisa berjalan jika seluruh fondasi administrasi dan anggarannya benar-benar jelas. Maka ketika sekarang muncul pembahasan bahwa rapel kenaikan gaji pensiunan 2026 masuk ke skema APBN, wajar kalau banyak yang langsung menaruh perhatian. Karena begitu sebuah komponen belanja dibahas dalam kerangka APBN, artinya ia sudah masuk ke ruang perencanaan negara, bukan lagi sekadar omongan liar yang hidup dari mulut ke mulut. Di titik ini mari kita pahami dulu maknanya. Ketika sesuatu masuk ke skema APBN, itu bukan berarti uangnya otomatis besok pagi langsung masuk ke rekening. Nah, ini yang sering membuat salah paham. Banyak orang mendengar kata APBN lalu mengira semuanya sudah final, sudah pasti cair tinggal tunggu transfer. Padahal dalam praktiknya APBN adalah kerangka besar. Di sanalah kebutuhan negara dihitung, dipilah, diprioritaskan, lalu dimasukkan ke pos-pos anggaran sesuai aturan. Jadi kalau rapel, kenaikan gaji pensiunan dibicarakan dalam skema APBN, itu adalah sinyal bahwa negara sedang membuka ruang fiskal, menghitung kebutuhannya, dan menyiapkan jalur agar hak itu bisa dilaksanakan secara sah. Dengan kata lain, ini adalah kabar yang serius, kabar yang punya bobot, tetapi tetap harus dibaca dengan kepala dingin. Jangan terlalu cepat melompat ke kesimpulan bahwa semua orang akan menerima pada tanggal yang sama, dengan jumlah yang sama, dan tanpa proses apapun. Negara tidak bekerja seperti itu. Sekarang pertanyaan yang paling besar dan paling sering muncul adalah siapa saja yang berhak. Nah, untuk menjawab ini, kita harus kembali ke prinsip dasar sistem pensiun. Pada umumnya yang berada dalam lingkup penerima hak pensiun adalah pensiunan ASN, baik yang berasal dari instansi pusat maupun daerah, kemudian purnawirawan dari unsur yang memang memiliki hak pensiun sesuai ketentuan, lalu penerima pensiun turunan seperti janda atau duda sah, dan dalam kondisi tertentu, anak penerima pensiun terusan yang memang masih memenuhi syarat. Jadi dari awal harus dipahami bahwa dunia pensiun itu tidak hanya berisi satu jenis penerima. Di dalamnya ada beberapa kategori yang haknya diatur berbeda-beda. Karena itu, ketika kita bicara soal rapel, tidak otomatis semua kategori menerima dengan pola yang identik. Bisa jadi sama-sama berhak, tetapi mekanisme, urutan, dan nominalnya berbeda karena komponen perhitungannya memang tidak sama. Bapak Ibu, bayangkan saja begini. Ada seseorang yang pensiun dari golongan tinggi dengan masa kerja panjang dan tanggungan keluarga yang berbeda. Lalu ada orang lain yang pensiun dari golongan yang berbeda, masa kerja berbeda, dan status penerimanya juga berbeda. Apakah nominal rapelnya akan sama? Tentu tidak. Maka kalau nanti ada kabar si A menerima sekian dan si B menerima sekian, kita jangan buru-buru menganggap ada ketidakadilan. Sistem pensiun memang bekerja secara proporsional. Riwayat jabatan, golongan terakhir, masa kerja, komponen tunjangan keluarga, sampai status penerima utama atau penerima terusan, semua itu berpengaruh. Itulah sebabnya pembicaraan soal siapa saja yang berhak tidak cukup dijawab dengan daftar nama atau daftar golongan semata,
tetapi juga harus dilengkapi dengan satu kalimat penting, yaitu sesuai data, sesuai status, dan sesuai ketentuan teknis yang berlaku. Sekarang kita masuk ke bagian yang lebih dalam. Kalau benar rapel kenaikan gaji pensiunan 2026 masuk skema APBN, lalu apa tahapan yang biasanya terjadi setelah itu? Nah, disinilah kita harus jujur. Proses negara itu panjang, tidak bisa dibayangkan seperti transfer antar pribadi yang tinggal klik lalu selesai. Ada tahap perhitungan kebutuhan anggaran. Ini adalah tahap awal yang sangat penting. Pemerintah harus menghitung berapa jumlah calon penerima, berapa perkiraan selisih yang menjadi rapel, berapa bulan periode yang dihitung, dan berapa total anggaran yang dibutuhkan agar semuanya tidak salah sasaran. Setelah itu ada tahap penyesuaian belanja negara, di mana pos anggaran harus diselaraskan dengan prioritas lain dalam APBN. Lalu disusul dengan penyusunan aturan teknis. Nah, aturan teknis ini sangat penting karena disinilah biasanya dijelaskan siapa penerima, komponen perhitungan, mekanisme penyaluran, dan tata cara verifikasi datanya. Tanpa aturan teknis, lembaga penyalur tidak bisa bergerak. Jadi kalau sekarang pembicaraannya baru di level skema APBN, itu berarti prosesnya sedang mengarah, tetapi pelaksanaan detailnya tetap menunggu pintu teknis dibuka. Bapak Ibu yang kami hormati, ada satu hal yang sering diremehkan padahal justru menjadi penentu, yaitu sinkronisasi data. Banyak orang mengira hambatan terbesar itu ada di anggaran, padahal seringkali bukan di sana, sering justru ada di data. Data pensiunan itu tidak sesederhana daftar nama di atas kertas. Di dalamnya ada identitas, NIK, nama sesuai dokumen, status hidup, status ahli waris, nomor rekening, bank penyalur, riwayat golongan, sampai catatan perubahan status keluarga. Semua itu harus benar. Satu huruf yang berbeda, satu nomor rekening yang sudah tidak aktif, atau satu perubahan data yang belum diperbarui bisa membuat pencairan seseorang tertunda. Bukan dibatalkan tapi tertunda. Jadi kalau nanti proses ini benar-benar berjalan, yang harus diingat adalah negara akan sangat mengandalkan kebersihan data. Yang datanya bersih, kemungkinan akan lebih cepat terproses. Yang datanya masih perlu klarifikasi bisa menyusul kemudian. Disinilah pentingnya kita bicara apa adanya kepada para pensiunan. Jangan hanya memberi kabar manis. Jangan hanya menenangkan dengan janji bahwa semuanya pasti lancar. Tidak. Yang benar adalah begini, hak tetap hak, tetapi agar hak itu sampai ke rekening tanpa hambatan, administrasi harus rapi. Itulah sebabnya sejak sekarang para penerima pensiun sebaiknya mulai memastikan bahwa rekening yang digunakan masih aktif, data kependudukan sinkron, nama di dokumen tidak bermasalah, dan bila ada perubahan status seperti peralihan hak ke janda atau duda, semua prosesnya sudah selesai, sesuai jalur resmi. Ini bukan menakut-nakuti, ini justru bentuk kehati-hatian agar nanti saat pelaksanaan berjalan, Bapak Ibu tidak ikut terseret dalam antrean verifikasi tambahan yang seharusnya bisa dihindari dari awal. Lalu muncul lagi pertanyaan berikutnya, apakah semua pensiunan pasti berhak jika rapel ini benar-benar dijalankan? Nah, disinilah jawabannya harus lebih hati-hati. Secara prinsip, kelompok yang berada dalam lingkup sistem pensiun resmi dan datanya sah tentu menjadi pihak yang masuk perhatian utama. Tetapi, detail siapa saja tetap bergantung pada aturan pelaksanaan. Misalnya, apakah kebijakan itu berlaku menyeluruh untuk seluruh penerima aktif pada tahun berjalan? Apakah ada batas periode tertentu? Apakah ada kategori yang dihitung berdasarkan tanggal efektif tertentu? Apakah berlaku penuh untuk penerima terusan? Dan seterusnya. Jadi yang bisa kita pegang saat ini adalah prinsip besarnya, yaitu bahwa penerima pensiun resmi berada dalam cakupan pembahasan, sedangkan kepastian rinci kategori penerima sepenuhnya menunggu penegasan teknis. Ini penting supaya kita tidak membuat klaim terlalu jauh sebelum aturan tertulis keluar. Bapak Ibu, kadang yang membuat keresahan bukan fakta, tetapi kekosongan penjelasan. Begitu ada judul besar tentang APBN, rapel, dan kenaikan gaji pensiunan, langsung muncul puluhan tafsir. Ada yang bilang semua cair serentak. Ada yang bilang hanya golongan tertentu, ada yang bilang hanya untuk pensiunan baru, ada yang bilang penerima lama tidak masuk, padahal semua itu bisa saja hanya dugaan. Karena itu kita perlu kembali pada satu cara berpikir yang tenang. Selama mekanisme resmi belum diumumkan lengkap, maka yang paling aman adalah berpegang pada struktur logikanya. Pertama, jika masuk skema APBN, berarti ada ruang anggaran yang sedang disiapkan. Kedua, jika anggaran disiapkan, maka aturan teknis akan menjadi penentu pelaksanaan.
Ketiga, penerima resmi dengan data valid adalah pihak yang paling berpeluang masuk dalam realisasi kebijakan. Keempat, nominal dan waktu pencairan tidak otomatis seragam. Kalau empat hal ini dipegang, insya Allah kita tidak mudah diombang-ambingkan oleh kabar simpang siur. Sekarang mari kita bicara soal waktu. Ini juga yang paling sering membuat deg-degan. Kapan cairnya? Nah, untuk pertanyaan seperti ini, yang jujur adalah tidak bijak menyebut tanggal pasti sebelum jalur administrasi dan teknis benar-benar matang. Tetapi bukan berarti kita tidak bisa membaca arahnya, ya. Biasanya setelah isu kebijakan menguat dan anggaran sudah dibicarakan dalam kerangka resmi, yang akan berlangsung adalah penyusunan regulasi, validasi data, simulasi nominal, lalu penyaluran bertahap. Jadi kalau ada yang membayangkan proses ini selesai dalam hitungan 2-3 hari, itu terlalu cepat. Yang lebih masuk akal adalah melihatnya sebagai rangkaian beberapa tahap yang masing-masing membutuhkan waktu. Apalagi kalau skala penerimanya besar. Negara pasti akan memilih hati-hati daripada buru-buru lalu salah transfer. Itu sebabnya seringkali pencairan dalam skema seperti ini lebih realistis dipahami sebagai proses bertahap, bukan ledakan serentak dalam satu hari. Satu. Lalu bagaimana dengan mereka yang menerima melalui jalur lembaga pengelola pensiun yang berbeda? Nah, ini juga penting. Pada dasarnya, jalur penyaluran akan tetap mengikuti lembaga yang selama ini menangani pembayaran rutin. Artinya, tidak ada lembaga baru yang tiba-tiba muncul. Tidak ada sistem asing yang harus dipelajari dari nol. Justru inilah yang membuat harapan itu tetap ada. Karena negara tidak membangun semuanya dari awal, ia bekerja di atas sistem yang sudah berjalan, lalu menambahkan komponen kebijakannya. Jadi kalau nanti rapel benar-benar diproses, jalurnya akan mengikuti jalur resmi yang selama ini sudah dikenal para penerima. Maka yang lebih penting bukan mencari jalur alternatif, tetapi memastikan data pada jalur resmi itulah yang benar. Bapak Ibu sekalian, pembahasan seperti ini juga membawa kita pada satu sisi yang lebih manusiawi. Di balik semua istilah seperti APBN, regulasi, sinkronisasi, dan verifikasi, pada akhirnya kita sedang bicara tentang kehidupan orang-orang yang sudah puluhan tahun mengabdi, ada yang setiap awal bulan langsung membagi dana pensiunnya untuk obat, untuk kebutuhan rumah, untuk listrik, untuk membantu cucu sekolah, atau sekadar menjaga dapur tetap menyala. Jadi ketika ada pembicaraan tentang rapel kenaikan gaji, buat banyak orang itu bukan sekadar tambahan angka. Itu adalah ruang napas, itu adalah peluang untuk sedikit lebih tenang. Itu adalah harapan bahwa negara masih ingat, masih menghitung, dan masih berusaha hadir. Karena itu, kita harus menjaga pembahasan ini tetap jernih. Jangan dibuat sekadar sensasi. Jangan dibuat seperti hiburan clickbait yang bikin orang tua cemas semalaman. Nah, justru karena ini menyangkut hak, kita juga harus tegas soal keamanan. Setiap kali ada isu pencairan besar, selalu ada oknum yang mencoba mengambil keuntungan. Modusnya bermacam-macam. Ada yang mengaku petugas lembaga resmi, ada yang mengirim link palsu, ada yang meminta OTP, ada yang bilang pencairan bisa dipercepat dengan biaya administrasi, bahkan ada yang menawarkan bantuan verifikasi jalur cepat. Bapak Ibu tolong pegang satu prinsip ini kuat-kuat. Hak pensiun dan hak terkait kebijakan resmi tidak memerlukan uang pelicin. Tidak ada petugas resmi yang berhak meminta PIN, password, atau OTP. Kalau ada yang meminta itu, abaikan. Kalau ada yang mendesak transfer biaya agar pencairan lancar, itu bukan prosedur resmi. Negara boleh lambat dalam proses, tetapi tidak pernah membuat skema pencairan hak dengan cara membayar calo. Jadi dalam masa seperti ini, kewaspadaan sama pentingnya dengan harapan. Sekarang saya ingin mengajak Bapak Ibu melihat gambaran besarnya. Masuknya rapel kenaikan gaji pensiunan 2026 ke skema APBN bukan hanya perkara satu pos anggaran. Ini juga menunjukkan bahwa kesejahteraan pensiunan masih dibahas dalam ruang kebijakan nasional. Artinya para penerima pensiun bukan kelompok yang dibiarkan berjalan sendiri tanpa perhatian. Mungkin prosesnya tidak selalu cepat, mungkin pelaksanaannya tidak selalu semulus yang dibayangkan, tetapi fakta bahwa topik ini hidup dalam pembahasan fiskal adalah sesuatu yang patut dicermati dengan serius. Ini membuka ruang harapan, tetapi juga menuntut kedisiplinan administrasi, kesabaran, dan ketelitian agar pelaksanaannya nanti benar-benar sampai ke tangan yang berhak. Bapak Ibu yang kami hormati, kalau kita rangkum dengan bahasa yang sederhana, maka gambarannya seperti ini.
Pertama, kabar bahwa rapel kenaikan gaji pensiunan 2026 masuk skema APBN adalah sinyal serius bahwa negara sedang menghitung dan menyiapkan jalur anggarannya. Kedua, hal itu tidak otomatis berarti langsung cair, karena masih ada tahap aturan teknis, validasi data, dan mekanisme penyaluran. Ketiga, pihak yang pada prinsipnya berada dalam cakupan adalah penerima pensiun resmi beserta kategori turunannya yang sah sesuai ketentuan. Tetapi rincian final tetap menunggu aturan pelaksanaan. Keempat, nominalnya tidak akan sama untuk semua orang karena bergantung pada golongan, masa kerja, status penerima, dan komponen lain yang melekat. Kelima, data yang valid akan sangat menentukan kelancaran proses. Dan keenam, selama masa menunggu, para penerima harus ekstra waspada terhadap penipuan yang memanfaatkan momen pencairan. Jadi kalau hari ini ada yang bertanya, benarkah resmi terungkap rapel kenaikan gaji pensiunan 2026 masuk skema APBN dan siapa saja yang berhak? Maka jawaban yang paling jujur dan paling bertanggung jawab adalah begini. Ya, pembicaraan bahwa rapel masuk ke skema APBN adalah kabar besar yang menunjukkan adanya ruang anggaran dan perhatian kebijakan. Dan ya, yang berhak pada prinsipnya adalah mereka yang berada dalam sistem pensiun resmi sesuai status dan ketentuan yang sah. Tetapi untuk memastikan kategori rinci, periode hitung, mekanisme final, dan jadwal pelaksanaan, semuanya tetap harus menunggu aturan teknis resmi agar tidak terjadi salah tafsir. Itulah jawaban yang tenang, yang tidak berlebihan, tetapi juga tidak menutup harapan. Semoga Bapak Ibu semua selalu diberi kesehatan, pikiran yang tenang, hati yang lapang, dan dimudahkan dalam setiap urusan. Semoga kalau memang hak itu sedang diproses, prosesnya berjalan baik, datanya lancar, penyalurannya tepat, dan tidak ada satupun yang terlewat dari yang memang berhak menerimanya. Dan semoga para pensiunan di seluruh Indonesia selalu mendapatkan penghormatan yang layak, bukan hanya lewat kata-kata, tetapi juga lewat kebijakan yang nyata. Terima kasih sudah menyimak sampai akhir. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.